Bagaimana kabarnya anak salih-salihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku yang salih-salihah, masih ingat dengan ibu? Ya, betul. Gunalah. Gunalah akan mengajarkan kalian tentang pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai video pembelajaran hari ini, kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu apa artinya jujur? Secara bahasa, jujur adalah benar. Tapi, jujur juga bisa diartikan secara perkataan dan secara perbuatan sama. Jadi tidak ada perbedaan, sama-sama melakukan hal kebenaran. Itu adalah jujur. Jika kita berkata A, kita juga akan melakukan hal tersebut. Itu adalah orang yang jujur. Nah, jujur merupakan sifat yang mulia. Jujur harus kita terapkan di mana-mana. Ketika kita di sekolah, ketika anak-anak dikasih gunawan tugas mengerjakan dari rumah, anak juga harus jujur. Anak juga harus bisa mengerjakan sendiri. Harus bisa menerapkan pelajaran jujur hari ini ketika nanti gunawan kasih tugas. Itu. Lalu, jujur akan memperoleh kebaikan dan surga. Kenapa orang jujur akan memperoleh kebaikan dan surga? Karena ketika anak-anak sudah berkata jujur, berarti anak-anak telah mengatakan kebenaran. Orang yang jujur akan mendapat balasan surga karena melakukan sebuah kejujuran itu juga merupakan poin penting. Lalu, lawan dari jujur adalah dusta atau anak-anak sering mendengar dengan kata bohong. Kalau jujur tadi berkata dengan benar, kalau berbohong berarti dia berkata yang salah. Kalau jujur tadi sesuai antara ucapan dan perbuatan yang dia lakukan. Kalau bohong berarti berbeda. Ketika dia mengatakan, tadi Aldo jatuh, kena batu. Padahal yang terjadi Aldo jatuh karena dia dorong. Nah, itu contoh kebohongan. Itu contoh perbuatan yang bohong. Tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Kalau jujur tadi akan membawa kita ke surga, kalau bohong akan membawa kita ke neraka. Karena bohong adalah akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela tidak boleh kita lakukan karena itu merupakan hal yang buruk. Maka anak-anak semua harus selalu berperilaku jujur. Dalam situasi apapun, dalam hal apapun, anak-anak harus jujur. Meskipun nanti ketika kalian mengerjakan tidak ada guru, nanti ketika kalian mengerjakan di rumah bukan di sekolah, nah itu kalian tetap harus menerapkan kejujuran.
Kalian harus meniru sikap Rasulullah. Rasulullah saja jujur, kenapa kita tidak? Nah, Rasulullah sebagai seorang nabi, Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, beliau mempunyai sifat jujur. Karena kejujuran beliau, karena beliau selalu berbuat jujur, karena beliau selalu berkata yang jujur, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin adalah dapat dipercaya atau terpercaya. Kenapa Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin? Tadi sudah disebutkan. Karena Nabi Muhammad selalu berbuat dan berkata jujur. Gelar Al-Amin artinya terpercaya. Karena Nabi Muhammad sudah berbuat dan berkata jujur, berarti Nabi Muhammad bisa dipercaya. Berarti Nabi Muhammad selalu melakukan kebenaran. Maka Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Nah, itu adalah gelar yang diperoleh Nabi Muhammad karena beliau selalu berbuat jujur. Kejujuran, kalau kita berbuat jujur, itu menjadi salah satu bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Allah sangat menyukai orang yang bertakwa. Allah tidak melihat apakah orang itu kaya, apakah orang itu tidak punya, tapi Allah melihat bagaimana takwa kita kepada Allah. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang berbuat jujur. Jadi anak-anak semua harus tetap berbuat jujur meskipun sendirian. Karena ingat, Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengetahui apapun yang kita lakukan. Jadi kita selalu berbuat jujur meskipun tidak ada orang lain di sekitar kita. Kita harus tetap berbuat jujur. Oke anak-anak, pelajaran jujur hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa selalu menerapkan kejujuran dimanapun kalian berada dan selalu bisa menerapkan kejujuran bagaimanapun keadaan kalian. Untuk anak-anak semua, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana apabila tidak terlalu penting. Tetap dibaca Al-Qur'annya, tetap tadarus di rumah, sesuai meneruskan tadarus ketika kalian di kelas 1 kemarin. Dilanjutkan tadarusnya di rumah. Nanti ketika kita bertemu lagi, anak-anak akan hafal beberapa surat, akan sudah lancar dalam mengajinya. Jadi alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.